Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Dia masih ingat saat itu, dia membuat marah Andi Andrean dan menyebabkan dia dikunci di kantor polisi. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak melihatnya menangis, namun sekarang, kemari, suara Randy secara tidak sadar menjadi jauh lebih lembut, dan dia bahkan melambai padanya. Jika kamu melepaskan aku akan pergi. Jika kamu membiarkan aku pergi, aku akan pergi. Menurutmu aku ini apa? Putri juga seorang wanita yang keras kepala, dia tidak akan membiarkan dia memanggilnya kembali dengan mudah. Randy mengangkat alisnya, kamu tidak mau datang kemari? Putri mengabaikannya dan mengusap matanya lagi. Dia membenci dirinya sendiri karena menangis di depan pria ini, kapan dia sangat suka menangis. Baik, aku akan pergi ke situ. Randy pura-pura mencabut jarum itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah dia mendekati kematian? Putri kaget, dia segera bergegas untuk menghentikannya. Jika aku mati, kamu akan menjadi janda. Randy berkata dengan ekspresi serius, tetapi senyum muncul di matanya. Kamu, Putri tidak tahu bahwa pria ini bisa jadi sangat fasih, tapi dia masih berbicara dengan wajah lurus. Randy mengangkat tangannya dan membelai wajah Putri. Ibu jarinya yang kasar dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya. Gadis yang baik, katakan padaku, mengapa kamu menangis? Putri menggigit bibirnya dan berkata dengan keras, aku takut jika kamu mati, aku akan menjadi janda muda. Randy tertawa rendah, dan mengulurkan tangan untuk memeluknya, berbisik, bodoh. Kamu yang bodoh, seluruh keluargamu bodoh. Putri ingin memarahi punggungnya seperti ini, tapi dia memeluknya dengan erat sehingga seolah-olah dia ingin menenggelamkannya ke dadanya yang hangat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hanya satu tangan sudah cukup untuk memeluknya erat-erat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Jangan bergerak. Suara rendah dan tertahan terdengar dari bagian atas rambutnya, membawa semacam suara serak yang menggerakkan jiwa. Dua kata sederhana ini seperti mantra, menyebabkan Putri kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Randy tertawa puas dan meletakkan dagunya di kepala Putri. Rambutnya sangat halus, sangat lembut, dan ada aroma samar di atasnya. Di sisi lain, Putri, yang berada di pelukannya, tanpa sadar melengkungkan bibirnya saat dia jengkel atas betapa mudahnya dia tunduk. Napasnya berada di atas jantungnya, dan jantungnya berdetak di samping. Untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, dia merasa nyaman. Tuan, makanan sudah siap. Bibi Chen, yang bertanggung jawab atas makanan Randy, dengan tidak tepat menerobos masuk. Melihat keduanya yang berpelukan, dia dengan cepat mundur. Randy melepaskan Putri. Kamu mau menemaniku makan? Putri mengangguk. Jika Randy tidak membiarkan perawat membantunya, maka kerja keras akan dilakukan oleh Putri. Dia memegang tas darah di satu tangan tinggi dan memiliki tanggung jawab memegangnya di tangan lain. Sementara Randy seperti tuan muda yang tidak peduli tentang apapun. Setelah semuanya beres, Putri duduk berhadapan dengan Randy. Putri tanpa sadar melirik wanita yang sedang menyiapkan makanan. Indera keenamnya memberitahunya bahwa wanita itu tidak benar-benar menyukainya. Jadi dia tetap duduk dan tidak bergerak. Jari-jari ramping Randy biasa mengetuk meja dengan ringan. Matanya sedikit menyipit, memikirkan sesuatu. Setelah Bibi Chen selesai memasak, dia akhirnya berkata, Bibi Chen, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini, kamu bisa pergi dulu. Bibi Chen membuka mulutnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terlalu jelas tentang amarah Randy. Dia mengangguk, Tuan muda, Nyonya muda, saya permisi dulu. Dua kata Nyonya muda hampir membuat Putri memuntahkan seteguk air dari mulutnya saat wajahnya yang indah dan cantik memerah. Randy melihat ekspresi kagetnya dan berkata, itu adalah Bibi yang telah mengatur dietku selama ini. Nanti kau bisa memanggilnya Bibi Chen. Ada sopir Pak Haris, asisten setia seperti Dion dan Rizal, serta seorang bibi yang bertanggung jawab atas makanan dan pakaian yang Bibi Chen telah berbicara kepada mereka seperti sebelumnya.
Randy mengatakan bahwa dia dulu melakukan bisnis di luar negeri. Bisnis apa yang sebenarnya dia lakukan? Mengapa rasanya identitas aslinya lebih mengerikan daripada teknologi inovasi? Randy melambai lagi, "Duduklah di sampingku dan bantu aku membawa piring. Tangan kananmu bisa bergerak." Putri berbisik, jarum dimasukkan ke tangan kiri Randy, dan dia masih bisa memeluknya dengan kekuatan seperti itu di tangan kanannya. "Mengapa dia tidak bisa mengambil piring sekarang? Aku biasanya makan dengan tangan kiriku." Suara Randy terdengar tidak puas, tapi ada sedikit senyum di bibir seksinya. Putri sekarang tahu bahwa kemampuan Randy untuk berbohong adalah yang terbaik. Kapan dia pernah menggunakan tangan kirinya untuk makan sebelumnya? Namun, melihat bahwa dia sakit, Putri memutuskan untuk membantunya. Lagi pula, seperti yang dikatakannya, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dia akan menjadi janda. Putri berdiri dan duduk di samping Randy, melirik meja. Ada lebih dari 10 hidangan masakan yang berbeda, dan kebanyakan dari semua itu agak pedas, yang tidak cocok untuk pasien yang demam tinggi. Setelah melihat semuanya, tatapan Putri terpaku pada semangkuk bubur di atas meja. Bahkan jika Putri tidak tahu cara makan obat, dia tahu bahwa akrilik dapat meningkatkan sirkulasi darah wanita dan menyehatkan yin-nya. Dia tidak mungkin membiarkan Randy, yang demam tinggi, minum ini, kan? Randy biasanya hanya makan makanan ringan. Semua makanan itu dibuat oleh bibi ini. Bagaimana dia bisa memasak hidangan seperti itu ketika dia sakit? Putri melihat sekeliling dan kemudian memandang Randy dengan ragu. "Apakah kamu yakin bahwa hidangan ini disiapkan oleh Bibi Chen untukmu?" "Tidak." Randy memandang Putri, tatapannya dalam dan lembut. "Aku menyuruh Bibi Chen secara khusus mempersiapkan ini untukmu." Putri terkejut, "Kamu menyiapkannya untukku?" Randy mengangguk. Hanya dengan kalimat sederhana, Randy menyapu kabut di hatinya. Jadi bukan hanya dia yang mengkhawatirkannya, dia juga memikirkannya. "Terima kasih." Putri memandang Randy dan tertawa, lalu mengambil sumpit untuk mulai makan. Karena masalah dengan Randy, Putri terlalu khawatir tentang sarapan, dan sekarang setelah makan siang, dia benar-benar lapar, jadi cara makannya tidak anggun sama sekali. Randy menatapnya dengan tatapannya yang dalam. Setelah beberapa lama, dia membuka mulutnya dan bertanya, "Apakah kamu menderita semacam keluhan hari ini?" Putri bukanlah orang yang mudah meneteskan air mata. Adegan tangisannya barusan sangat dalam ingatan Randy dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia pasti menderita semacam keluhan. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.